Kali saya Sani Budiantini Hermawan, seorang psikolog, berbincang-bincang santai di sore hari ini dengan seorang tokoh yang tidak asing lagi buat kita semua. Siapa yang nggak kenal seorang Rocky Gerung? Ya. Siapa dulu penonton yang menonton? Halo Sani followers, saya juga follower Sani dan selalu menginginkan ada kebahagiaan kendati kita sedang dirundung oleh kepedihan karena soal ekonomi, soal COVID, politik, macam-macam. Tapi ini sore yang harus menghasilkan kebahagiaan. Yes. Bravo Sani. Ya, terima kasih banget Mas Rocky. Jadi memang hari ini kita akan ngomong tentang keluarga ya. Jadi Mas sedikit aja kali ya. Kalau dari pengalaman Mas Rocky sih mungkin nggak bisa dijadikan narasumber. Tapi kalau sebagai seorang Rocky Gerung yang memiliki wawasan dari akademisi, memiliki pengetahuan yang cukup luas, kita akan berbagi tentang konsep keluarga ya Mas. Karena saya ya. Iya itu konsep semua orang, entah dia pernah punya pengalaman atau tidak, kan dia selalu bertemu dengan berbagai macam keluarga dan problemnya. Ya betul, karena saya yakin memang keluarga itu adalah unit terkecil dari tataran masyarakat, di mana akan membangun suatu yang besarnya lagi adalah negara begitu. Jadi saya percaya dengan keluarga yang kuat, tangguh, akan menghasilkan generasi penerus yang tangguh juga. Dan oleh karena itu kita tidak boleh berputus asa untuk membangun keluarga yang tangguh, kuat, dan sehat gitu. Nah, mengawali sesi kita, saya mau nanya ke Mas Rocky. Konsep keluarga itu apa sih ya dari sudut pandang seorang Rocky Gerung? Tadi diterangkan Sani dengan bagus bahwa keluarga itu adalah akar dari bangsa itu. Akar artinya dia menyerap seluruh mineral bumi. Dan keluarga memang dimaksudkan untuk merawat generasi. Jadi saya sebetulnya ada dua hal yang saya kurang berpengalaman. Satu dalam soal-soal kedunguan dan dua dalam soal-soal berkeluarga. Tapi saya selalu ingin memastikan bahwa bangsa ini akan dihidupi oleh keluarga-keluarga yang sehat di dalam pergaulan antar anggota keluarga dan sehat dalam pergaulan antar sesama keluarga, yaitu keluarga bangsa. Jadi dia bukan sekedar unit terkecil dari bangsa, tapi unit terindah dari bangsa. Keluarga itu semacam taman bunga yang semua orang bisa siram dan rawat sama-sama supaya tumbuh keakraban. Jadi itu konsep saya tentang keluarga. Baru konsep ya, belum praktek ya Sani. Wow, keren banget Mas. Jadi memang kita akan membangun memang persepsi yang positif tentang keluarga ya. Karena memang kan kalau bayangin Mas, keluarga yang kuat itu juga akan membangun negara yang kuat. Jadi segitu pentingnya keluarga Mas. Jadi keluarga yang tercerai-berai, keluarga yang asal-asalan itu juga membuat negara juga menjadi porak-poranda begitu. Setuju ya Mas ya? Nah, sekarang sangat setuju. Pertanyaan saya gini Mas. Bagaimana sih kita nih sebagai keluarga, anggota keluarga, dan memang membangun keluarga ini supaya kita juga punya benteng supaya tidak terpengaruh lah dengan hal-hal yang sifatnya buruk dari lingkungan kita, Mas. Oke, yang pertama keluarga itu kohesinya ada pada kepercayaan, pada trust antar anggota dan saling melindungi, bukan sekedar rahasia antar anggota, tapi rahasia yang betul-betul hanya boleh dinikmati di meja makan, di kamar tidur. Jadi keluarga sebetulnya adalah semacam micro secret society. Ada yang rahasia dalam keluarga. Dan yang rahasia itulah yang membuat semen psikis sama-sama saling melekat. Nah, semen psikologi keluarga ini seringkali hendak diintervensi oleh faktor-faktor luar. Misalnya ide yang mungkin tidak pernah disepakati dalam sebuah keluarga. Ide tentang relasi antar manusia yang kadang-kadang dianggap sebagai membahayakan integritas keluarga. Jadi setiap keluarga punya sistem proteksi sendiri itu. Ada keluarga yang mengatur dirinya supaya egaliter. Tapi ada keluarga yang mempertahankan harus ada hierarki itu. Ada keluarga yang menganggap bahwa ikatan paling suci dalam keluarga bila dibungkus dengan
ayat-ayat suci dengan agama itu. Ada yang menganggap bahwa ayat agama itu adalah bagian yang diperlukan pada masa pembentukan etika anggota keluarga. Setelah itu di luar berlaku ayat-ayat lain, ayat konstitusi, ayat ekonomi segala macam. Tapi saya anggap setiap kali kita berhadapan dengan konsep keluarga, kita pertama-tama menghormati intrinsic value di dalam keluarga itu. Jadi kita nggak boleh ambil alih value dari satu keluarga terus mau diukurkan pada keluarga yang lain, nggak bisa tuh. Itu bisa menimbulkan banyak pasien menghadap psikolog gitu kalau itu yang terjadi itu. Ya. Jadi sekali lagi setiap keluarga memelihara nilai intrinsiknya sendiri. Dan hal yang membahagiakan kita adalah bila nilai intrinsik itu dihayati sepenuhnya sebagai kesucian dari komunitas keluarga itu. Wah, luar biasa nih Mas Rocky, kayaknya udah hatam nih ya kalau mengenai nilai-nilai bagaimana kohesivitas keluarga bisa dibangun gitu ya. Udah hatam nih Mas. Tinggal nanti ditunggu. Ya saya lagi mainnya. Lagi investasi nilai-nilai itu. Tinggal berupaya untuk bikin kontrak. Iya. Nah, memang gini, Oke, San. Pikir ngomong berbincang santai mengenai keluarga, karena ternyata nggak santai juga di era pandemi COVID-19 ini, Mas. Ternyata dari data mengatakan KDRT itu meningkat, Mas. Jadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, di mana laki-laki mendominasi, kemudian korbannya anak dan istri, itu meningkat. Mungkin saja karena frustasi, karena emosi, begitu ya, Mas ya. Kemudian yang kedua, ternyata perceraian pun meningkat, Mas. Jadi ya alih-alih kita bisa membangun kualitas hubungan yang baik karena banyaknya di rumah, malah sebaliknya. Banyak terjadi perpecahan, permusuhan, ya bahkan tadi korban, kalau Mas kemarin mungkin sedikit baca, ada juga sampai laki-laki karena ekonominya kurang, itu menjual istrinya, Mas, untuk diperjajakan secara seksual. Jadi miris dan ya pahit sekali mendengarnya gitu ya. Nah, dari Mas Rocky sendiri sebenarnya kenapa sih ini bisa terjadi? Boleh nggak sedikit Mas dibahas dari praktisi keilmuan? Oke, saya eksplorasi ya. Keluarga itu pagarnya adalah rumah tangga tuh. Pagar internalnya. Berbatasan dengan pagar internal itu adalah pagar negara. Di situ ada ekonomi, ada pasar, ada politik, ada kebijakan tuh. Nah, dulu konsep keluarga itu disebut autarki, artinya bisa menghidupi diri sendiri itu. Autarki namanya itu. Tapi ketika kebutuhan dasar manusia itu mengalami diversifikasi, beragam, maka mesti ada relasi antara keluarga dan negara. Nah, keluarga selalu berupaya meminta pada negara supaya memproteksi sebut aja lahan minimal dari keluarga, yaitu ekonomi itu. Kalau kita baca sedikit teori tentang keluarga, kata ekonomi itu sama dengan kata keluarga, namanya oikos. Oikos artinya mengatur sendiri itu. Oke. Nah sekarang karena keluarga tergantung pada kebijakan negara, begitu kebijakan negara memburuk, maka keluarga juga frustrasi itu. Jadi relasinya langsung terjadi. Ilustrasi paling sederhana adalah masa depan keluarga sekarang mengalami kecemasan luar biasa karena soal ekonomi. Dan kecemasan itu tidak terlihat pada mata Menteri Sosial atau Menteri Ekonomi atau Menteri Keuangan. Kecemasan keluarga terlihat pada mata emak-emak yang setiap pagi mesti ngelirik dompetnya untuk memastikan ada sisa nggak setelah pulang pasar buat jajan anaknya di PAUD misalnya tuh. Jadi keluarga mengalami kecemasan justru karena polisi negara tidak memperhatikan kebutuhan dasar anak-anak. Akibatnya apa sekarang? Sekarang di Indonesia ada kurang lebih 9 juta balita yang mengalami stunting, kekurangan gizi. Dan itu artinya 5 tahun ke depan ada lost generation, yang biasa disebut pemerintah, kita akan punya bonus demografi. Itu pasti nggak terjadi, karena 9 juta anak stunting itu menjadi beban negara 5 tahun ke depan. Mesti ada sekolah khusus, mesti ada supply gizi lebih bagus lagi. Jadi kalau negara salah membuat kebijakan, yang pertama kali merasakan bukan presiden, bukan menteri, tapi emak-emak itu. Karena dia akan lihat tatapan mata
bayinya yang kekurangan gizi, dia akan lihat tatapan mata balitanya yang berharap ya ada permen besok. Apalagi di desa-desa itu sangat terasa. Itu relasinya, Sani. Karena sangat kuat sekali ya Mas ya, hubungan antara kesejahteraan dan keluarga juga gitu ya, terhadap perilaku juga akhirnya memang nanti apa yang dimunculkan begitu ya. Tapi Mas betul. Setuju dong ya? Sani kan praktek langsung dan bisa membaca kecemasan emak-emak tuh. Ya mungkin bapak-bapak nggak cemas karena bapak-bapak merasa kalau saya tidak bisa membawa pulang rezeki, saya akan demo menyalahin pemerintah. Tapi emak-emak menganggap bahwa kalau nggak ada rezeki, maka masa depan anaknya yang dipertaruhkan, bukan masa depan negara ini. Jadi sudut pandangnya berbeda tuh. Nah karena itu kalau si pria itu balik ke rumah, dia lihat bahwa ada ketidakcukupan konsumsi, maka dia bukannya dia demo ke pemerintah, malah dia tempeleng istrinya atau dia aniaya, marah, dialihkan dari ruang publik ke ruang privat. Itu yang buruknya tuh perilaku laki-laki. Sangat miris ya Mas, dan bahkan akhirnya korban itu baik istri maupun anak menjadi sasaran empuk ya dari pelampiasan emosi seorang laki-laki yang mungkin dia frustasi sebenarnya kan, karena ketidakmampuan dalam memenuhi misalnya kebutuhannya. Tapi mungkin Mas Rocky insya Allah sejalan dengan kita ya, bahwa apapun tidak akan bisa membenarkan kekerasan dalam rumah tangga ya Mas. Saya bukan saja sejalan, tapi searah dan setujuan, ingin tiba bersama. Mantap. Nah, sebagai sesosok mewakili laki-laki lah Mas ya. Sebenarnya apa sih Mas di persepsi laki-laki itu yang kadang-kadang mereka begini, karena saya sudah kawin sama kamu, seorang wanita ini, kamu menjadi milik saya. Jadi saya berhak atas diri kamu. Nah ini kan yang berabe Mas, betul nggak? Ketika seorang laki-laki merasa pasangannya itu adalah miliknya, artinya dia bisa melakukan segala cara, termasuk hal-hal yang tadi sifatnya bahkan sampai menjajakan seks istrinya demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah dari sisi laki-laki lah ya, sekarang kan saya perempuan, Mas kan laki-laki nih. Iya. Dari sisi korban, ada dari sisi pelaku gitu ya, enggak ya? Iya, saya merubah persepsi itu, Mas. Jadi persepsi itu sebetulnya dari 25 abad lalu, panjang sejarahnya tuh. Yaitu ketika laki-laki menganggap bahwa ruang aktivitas keluarga itu, kalau kita lihat misalnya, saya gambarkan secara historis dulu ya. Keluarga-keluarga awal di Yunani 25 abad lalu, ini bayangin 2.500 tahun lalu, itu rumahnya itu ada ruang untuk keluarga dan ada ruang untuk ruang keluarga itu ada yang buat perempuan, ada yang buat laki-laki. Yang laki-laki itu langsung berbatasan dengan jalan, yang perempuan itu dekat dapur. Jadi dari awal laki-laki itu bisa nyebrang jalan pergi ke rumah tetangganya yang juga berhadapan-hadapan tuh. Perempuan tidak punya akses ke situ. Padahal di dalam konsep keluarga Yunani, perempuan itulah yang menjadi sumber dari kesejahteraan karena dia mengolah konsumsi di dapur itu. Nah ini soalnya. Kemudian dalam perkembangan sejarah, laki-laki menganggap kalau dia bisa keluar ke jalan, itu artinya dunianya lebih luas dari si perempuan. Lama-lama timbul pikiran bahwa yang dia tinggalkan di rumah, di wilayah domestik itu adalah peralatan dia aja. Peralatan buat makan, peralatan buat tidur, peralatan buat macam-macam. Jadi perempuan dianggap sebagai peralatan laki-laki itu. Nah di situ arogansi mulai itu. Nah sekarang kemudian arogansi itu tumbuh terus sampai misalnya abad 15 di Eropa itu. Kalau ada perempuan single, tinggal di rumah sendirian, lalu laki-lakinya para lelaki Eropa akan menganggap dia sedang bersekutu dengan setan, dengan iblis. Maka muncul istilah nenek sihir itu. Lalu ada perburuan nenek sihir yang selama 100 tahun di Eropa itu mungkin 300.000 perempuan yang dibakar hidup-hidup karena dituduh bersekongkol dengan iblis. Padahal perempuan itu sedang mengerjakan bikin kuliner, peralatan dapur untuk dijual. Nah, waktu perempuan berproduksi, barang dia lebih bagus dari yang diproduksi laki-laki dan lebih murah. Laki-lakinya cemburu,
maka dia laporkan dulu ke gereja Katolik bahwa itu perempuan jahat. Padahal si laki-laki terganggu karena nggak mampu berproduksi secepat dan seteliti perempuan. Dari situ mulai arogansi. Maka laki-laki mulai klaim bahwa perempuan nggak usah banyak bicara tuh. Saya laki-laki yang menentukan arah hidup. Tapi itu dulu. Sekarang begitu ada gerakan emansipasi, perempuan yang tadinya dianggap the unspeakable, sebab kalau perempuan bicara dianggap itu tidak logis gitu. Bahkan kalau ada yang perempuan terlalu banyak bicara, dianggap mengalami delirium, mengalami sakit jiwa itu. Padahal perempuan itu nggak bisa bicara karena ditutup mulutnya oleh laki-laki. Nah, sekarang perempuan itu bukan lagi the unspeakable, tapi the unstoppable. Gitu, San. Pasti ya Mas ya. Memang alhamdulillahnya di Indonesia ini setelah ada buku Habis Gelap Terbitlah Terang, mudah-mudahan juga menjadi salah satu babak baru ya untuk emansipasi wanita gitu ya Mas ya. Memang saya setuju juga sih bahwa perempuan tetap punya hakikatnya secara manusia, dia bisa harus mengurus anak, dia juga tetap punya karya untuk bisa dia kembangkan gitu ya Mas ya. Iya. Masalahnya gini nih Mas, seringkali di kita ini jadinya takut berkeluarga, Mas. Kenapa? Karena orang berkeluarga itu berat. Yang laki-laki jadi tidak bisa bebas lagi berkeliaran tadi, bereksplorasi. Yang perempuan jadi terkebiri pengembangannya, karya-karyanya, karena harus mengurus anak dan sebagainya. Karena sekarang juga perempuan kan banyak juga yang cari nafkah ya Mas. Jadi tidak hanya di rumah, tapi dia harus berpikir juga apa masaknya dan bagaimana dia bisa bekerja di kantor juga. Nah jadi banyak sekali sekarang motivasi untuk berkeluarga tuh turun Mas. Makanya sekarang kalau dilihat tuh orang mau menikah tuh pikir-pikir dulu gitu. Bahkan lucu Mas, makin punya duit, makin nggak mau menikah karena merasa makin dia tertekan gitu. Nah, mungkin ini pengalaman boleh dari sisi pendidikan atau sisi pandangan ilmu, bagaimana sih Mas meyakinkan orang bahwa keluarga itu sebenarnya indah gitu loh. Kenapa harus takut gitu loh Mas? Sani nggak sedang membuli saya ya. Mudah-mudahan dari sesi ini Mas semangatnya bagus. Iya, stereotypingnya begitu bahwa ada satu waktu di mana orang Singapura nggak mau menikah itu. Karena tadi pertimbangan karier. Di Amerika banyak yang saya kenal itu dosen yang tidak memilih menikah karena dia merasa karier dia di kampus itu tidak mungkin dibagi dengan di keluarga. Jadi ada hal-hal yang disebut pilihan eksistensial seseorang. Dia tidak menikah karena alasan yang masuk akal tuh. Tapi ada juga yang tidak menikah karena ya problem yang ada di daftar buku psikolog itu, ABCD itu. Ada trauma, ada segala macam itu. Nah, kita ingin agar supaya keakraban relasi itu bisa dibangun secara otentik. Jadi bukan karena dipaksakan keluarga, bukan karena ketergesa-gesaan, karena supaya dapat jabatan maka sebaiknya si pejabat itu didampingi oleh istrinya, oleh seorang perempuan yang dianggap pasangan. Padahal sebetulnya dipajang doang di situ kan. Nah, hal itu yang buruk sebetulnya. Kalau dia tumbuh dari relasi yang setara, dari penghargaan terhadap asas pertama yaitu cinta, itu menjadi fondasi yang kuat dengan sendirinya. Nah, ekonomi dunia, global economics, dan peradaban memasukkan variabel yang lain, yaitu persyaratan harta. Karena saling takut nanti makan apa. Jadi dunia kita sebetulnya yang tadinya simple dibikin rumit oleh variabel-variabel yang non cinta itu. Materi kan bukan cinta itu. Betul. Tapi terpaksa orang mesti hidup di situ tuh dengan keadaan itu. Nah, itu semua soal itu yang saya terangkan, solusinya adalah hubungi Sani yang adalah psikolog yang punya parameter tentang apa itu kesehatan percintaan yang memungkinkan keluarga terbentuk. Jadi dasarnya adalah kesehatan percintaan. Itu dasar dari pembentukan keluarga. Di atas itu tentu minta rahmat dari langit, dari Tuhan supaya dapat pesan yang lebih suci dari percintaan itu. Saya terkesima sekali nih Mas mendengar penjelasan seorang Rocky Gerung
yang sebenarnya jiwanya karena cinta ya Mas. Mengaku itu adalah dasar atau fondasi dari membangun suatu keluarga ya Mas ya, betul nggak sih? Iya, itu bukan sekedar pada keluarga, relasi persahabatan juga dasarnya itu. Yang mungkin lain kan ada kata cinta dalam bahasa Yunani kan ada yang disebut eros, itu desire seksual, ada yang disebut agape, itu cinta pada pencipta, ada yang macam-macam versinya tuh. Tetapi satu prinsip adalah keterbukaan untuk mengatakan elemen batin yang paling sublim itu supaya terbaca secara lengkap oleh calon pasangan gitu. Nah, saya mungkin selama ini kurang lengkap memberitahu definisi sehingga definisinya disalah tangkapi oleh calon pasangan sehingga tertunda bukan gagal ya. Tapi saya yakin Mas menemukan nanti sesosok cinta yang sesungguhnya Mas. Ya baik itu pasti di setelah baik itu cinta yang tadi ya antar hubungan apa relasi begitu ya. Insya Allah Mas saya doakan. Yeah. Nah Mas itu harusnya terjadi dengan cara seksama dan dalam tempo singkat-singkatnya setelah webinar ini. Oke. Ini Sani. Gemarnya Mas Rocky nih kayaknya nanti habis dari sini nih yang nonton langsung daftar ke Mas Rocky. Ya. Daftar dia ntar. Ya. Kamu jadi ketua panitia pendaftaran. Oke. Bersedia kok saya. Jadi sedikit lagi nih Mas, jadi saya percaya memang dengan tadi bahasa Mas Rocky bahwa ketahanan keluarga itu merupakan fondasinya dalam pengertian trust tadi ya, kepercayaan. Kemudian dari membangun ketahanan keluarga juga akan membangun suatu struktur negara yang sehat dan kuat dan ekonomi yang kuat ya Mas. Jadi kalau kita mau ngebantu negara ya bantulah dari membangun ketahanan keluarga itu kali ya Mas ya. Jadi nggak usah repot-repot ngapain ya sebenarnya dengan kita membangun keluarga yang bagus, generasi penerus kita anak-anak kita unggul, ya generasi penerus bangsa insya Allah akan kelihatan bibit-bibit unggulnya untuk memajukan negara ini gitu ya Mas ya. Mas satu lagi nih Mas, kenapa sih Mas ini sebelum menutup nih Mas ya? Karena tadi kita ngebahas aku masih agak sedikit masalah KDRT ini kan yang menurut saya sampai sekarang ini belum bisa diberantas nih Mas, karena satu kejadian tidak membuat kapok kejadian berikutnya gitu loh Mas. Dan dari kita dengan jutaan masyarakat kita tuh ya ternyata banyak edukasi yang masih kurang juga mengalami KDRT, edukasi tinggi juga mengalami KDRT. Jadi KDRT ini sebenarnya tidak ada batasan Mas. Di negara di kota, di desa, pendidikan tinggi, sedang ke bawah itu tetap ada KDRT gitu ya Mas. Sebenarnya apa sih Mas yang perlu dibekali oleh seorang perempuan nih Mas untuk say no untuk KDRT? Boleh dari pandangan Mas Rocky, nanti baru saya kesimpulan dari saya. Oke. Kita ada di dalam peradaban yang sangat patriarkis itu, dan peradaban itu memproduksi ideologi yang namanya misoginis gitu. Misoginis artinya membenci laki-laki itu, membenci perempuan tuh. Mis artinya membenci, ginis artinya perempuan. Dan itu ditanamkan oleh peradaban. Sehingga selalu dianggap bahwa kemampuan laki-laki itu jauh mengatasi perempuan. Karena itu perempuan disubmis ke dalam wilayah privat. Bahkan dianggap bahwa rumah tangga itu atau keluarga itu adalah istana perempuan. Kan begitu kan di dalam puisi digambarkan. Padahal faktanya lebih banyak perempuan yang tewas di dalam rumahnya, di istananya, dibandingkan yang tewas di jalan raya karena nyetir mobil. Padahal dianggap perempuan nggak bisa konsentrasi kalau nyetir mobil. Faktanya yang tewas di dalam rumah di wilayah privat lebih banyak dari yang di wilayah publik. Jadi ini mempertunjukkan bahwa keluarga itu sering justru jadi killing field untuk perempuan. Nah, dulu hukum itu tidak memproteksi wilayah keluarga karena dianggap keluarga itu tidak mungkin menghasilkan violence, kekerasan. Nah, kekerasan cuma ada di wilayah publik, karena itu hukum hanya bekerja di wilayah publik. Sekarang karena perkembangan pengetahuan dan psikologi tentang perempuan juga tumbuh, sehingga apa yang disebut kecemasan perempuan itu sebetulnya laten sejak dia ada di dalam masa pengasuhan. Jadi formative years perempuan itu terbentuk dari umur balita, dan nilai yang salah dimasukkan akan membuat dia menjadi subjek yang takut untuk mengatakan tidak itu. Ya.
Jadi saya kira pendidikan dasar itu harus dimulai dengan memberanikan perempuan untuk mengatakan tidak. Karena tidak itu artinya saya tidak ingin, saya menolak itu. Padahal laki-laki selalu menganggap kalau saya meminta sesuatu, pasti perempuan harus taati. Jadi value ini yang mesti diajarkan pada perempuan juga pada laki-laki. Nah, ada laki-laki yang tetap mempertahankan diri bahwa saya macho itu, saya maskulin. Kan juga capek kan berpura-pura maskulin, padahal sebetulnya dia lemah tuh kan. Ya. Takut menatap mata perempuan, karena mungkin dia punya affair sehingga salah reaksi dia langsung gugup. Padahal perempuan lebih jeli untuk membaca psikologi laki-laki. Laki-laki itu ya dia berupaya memahami perempuan dengan logika. Padahal hidup itu bukan sekedar logika. Nah, perempuan punya dua akal, akal di kepala dan akal di batin itu. Nah, laki-laki yang cemburu karena cuma punya satu akal ingin membuli perempuan. Karena itu intinya adalah di dalam pendidikan dasar, terutama masa yang formative years itu, masa pembentukan, value tentang kesetaraan antara laki dan perempuan itu harus dihidupkan. Jadi mesti dimasukin kurikulum. Nah, kalau enggak, minta tolong pada psikolog untuk nyusun kurikulum supaya feminist point of view, women point of view masuk dalam kurikulum pendidikan kita. Gitu, Ibu psikolog. Senang banget Mas tadi bahwa Mas juga mengempower perempuan, bahwa kalau perempuan bisa say no, nggak ada lagi kekerasan, betul nggak? Karena kita nggak menginginkan objek, betul ya Mas? Kalau perempuan bisa say no, masalahnya apakah perempuan punya keberanian untuk say no? Karena dia juga merasa memiliki hak hidup ya Mas, hak untuk didengarkan, hak untuk dipenuhi dipenuhi kebutuhannya, didengarkan anaknya gitu kan. Jadi sebenarnya nggak akan ada yang KDRT kalau nggak ada yang mau jadi korban, sebenarnya gitu ya Mas. Poin dari Mas katakan ya. Itu kalau di bahasa psikologi sempurna. Mas, asertif. Jadi bagaimana kita bisa mengungkapkan pendapat tanpa menyakiti pasangan kita, tapi kita bisa mengungkapkan perasaan secara lepas, secara bebas. Namanya asertif. Itu adalah skill, Mas. Jadi keterampilan kita untuk mengungkapkan sesuatu itu harus dibangun memang. Tidak langsung dari lahir tiba-tiba sudah punya assertive skill, nggak bisa. Tapi memang dibangun untuk mengutarakan perasaannya dulu, bahwa saya tidak ingin diginiin, saya sedih kalau misalnya suami saya marah-marah dan sebagainya. Nah ini rasanya memang perlu dibangun dan disadari dulu bahwa ini perlu dibekali untuk para wanita, apalagi yang mau berkeluarga. Jadi jangan sampai ada korban-korban berikutnya, apalagi kemudian korban wanita itu akan mengorbankan anaknya juga, Mas. Karena biasanya pasangan yang menjadi korban KDRT, anaknya pun akan menjadi korban KDRT. Biasanya seperti itu, karena kan itu efek ada multiplier efek ya Mas ya. Jadi dirasakan jadi banyak di dalam anggota keluarga itu semuanya merasakannya jadinya. Nah berarti Mas, saya sih senang banget dapat pencerahan dari Mas Rocky. Mudah-mudahan juga para laki-laki yang mendengarkan ini juga semakin bahwa perempuan itu sebenarnya hebat gitu ya Mas, punya akalnya tadi 2, laki-laki 1, kita 2 ya Mas. Jadi maksudnya jangan membuli perempuan kan ya Mas ya gitu ya, malah mengagumi. Iya, yes. Mas sedikit. Karena itu nanti. Ya. Oke. Ya apa? Sedikitnya. Kita tutup nih Mas, boleh nggak Mas sedikit memberikan masukan kepada para laki-laki yang mendengarkan ini untuk menghargai perempuan, menjadikan perempuan itu adalah memang perhiasan yang indah sehingga kita juga bisa menikmati dan saling membahagiakan satu sama lain gitu ya. Boleh nggak Mas sedikit aja untuk say no untuk kekerasan, nanti baru saya tutup dengan semangat untuk para wanita. Oke, saya ingat satu puisi yang ditulis beberapa abad lalu. Bunyinya begini. Woman was created from the rib of man, not from his head to be above him, nor his feet to be walked upon, but from his side to be equal, near to his arm to be protected, and close to his heart to be loved. Terjemahnya kira-kira begini. Perempuan tidak diciptakan dari tengkorak laki-laki, sehingga perempuan itu berada di atas laki-laki. Perempuan juga tidak diciptakan dari kaki laki-laki, sehingga dia boleh diinjak-injak. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Tulang rusuk itu ada di sisinya, sehingga mereka sejajar. Tulang rusuk itu dekat dengan hatinya supaya si perempuan dicintai. Tulang rusuk itu sangat dekat dengan tangannya supaya perempuan itu dilindungi. Jadi dengan menghargai
tulang rusuk sendiri, laki-laki mesti hargai tulang rusuk sendiri. Dengan cara itu dia menghargai calon pasangannya yang berasal dari tulang rusuknya. Nah, saya kira semua laki-laki mesti belajar ini. Dan kalau Sani terlalu banyak kasus yang masuk, saya bersedia untuk jadi asisten, untuk magang di dua akal. Oke, kita bersinergi ya Mas ya. Terima kasih sekali atas kesempatannya dan luar biasa. Benar-benar mencerahkan saya dan mudah-mudahan semua yang menonton ini Mas. Dan baru kali ini saya melihat Rocky Gerung sangat optimis, positif pandangannya dan luar biasa, ternyata memiliki hati yang romantis. Yang itu rahasia psikolog ya. Dasar nih. Ya Mas, salam buat. Saya tutup dulu ya Mas, bentar Mas. Nanti kita beda sama-sama ya. Jadi pemirsa sekalian, terima kasih sekali atas waktu yang disediakan untuk melihat bincang santai dengan Rocky Gerung dan saya Sani Gunadini Hermawan sebagai seorang psikolog. Dan rasanya sesi kita konsep keluarga saat ini sangat terang benderang jadinya, karena balik-balik lagi kita menghargai konsep yang positif dan ditimbulkan dari pribadi kita yang positif dan insya Allah menghasilkan generasi penerus bangsa yang positif juga. Mas, thank you so much Mas. Jangan bosan kalau saya. You are very welcome. Yes. Yeah. Mas, bye-bye Mas. Demi kesejahteraan keluarga Indonesia dan kesejahteraan bangsa. Yeah. Oke. Okay. Thank you so much Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.